Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafid ar-rafi'ul mu'izzul muzillus sami'ul basirul hakamul al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul mukir al-hasibul jalil al-karimur rakibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithus syahid haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajid al-majidul wahidu ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir az-zahirul batinul walil muta'alil barut tawwabul muntakimul afur rauful malikul mulki zul jalali wal ikram al-muqsid al-jami'ul ghaniyul mughniyul mani'ud darun nafi'un nurul hanil badi'ul baki al-warith rashidus saburul ladzi laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Allahumma salli afdalas salati ala as'anil ma'luqati ka sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala malumatika wa midada kalimatika kullaha dzakaraka dzakiruna wa rafa'na an dzikril ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa adlik bihi lisani wa ashrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما يكسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Janabal mukarramin, para alim, para kiai, wabil khusus akhinal karim Yaji Muhammad Syuhud Al-Hafidh beserta keluarga, teman-teman pesantren putri Usyakil Quran yang berbahagia dan yang kami banggakan, serta para muhibbin, muhibbat pesantren putri Usyakil Quran yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita bersama-sama hadiah Fatihah untuk Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya yang setia, para pengikutnya yang setia, para aulia, para guru-guru kita, juga kedua orang tua kita. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'il arifin wal ulama'il amilin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin was-sahabati wat-tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati kulli wali wa waliyati lillahi ta'ala fi masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu wa kanal kainu fi ilmihi ta'ala wa halas arwahuhum, khususan lil awliya atis'ah alladzina balahuddin bi biladinal Indonesia wa ila hadrati a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wal musannifin wal muallifin wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa satidina wa satidi asatidina, khususan Syekh Imam Nawawi muassis Mahadiriyah wa zawjatahu wa usulahuma wa furu'ahuma wa ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa khususan Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i wa khususan Syekh Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani wa khususan Syekh Al-Imam Yahya Syarafuddin An-Nawawi wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khawlatina wa ahli wuddina wa wuddi abaina wa dhabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan mari kita sebutkan kedua orang tua kita masing-masing. Mudah-mudahan yang masih ada senantiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan, panjang umur, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sudah meninggal kita mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan mengusap kedua muzah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa btida'ul muddati lan utawi kawitane mangsane ngusap dan permulaannya masa mengusap muzah iku tuhsabu den dihitung min hini yahdusu awit saking mangsane hadas sopo wong dari awalnya hadas eminin qidha'il hadasi tegese saking tutuke hadas alka ini kang tetep. Maksudnya dari habisnya hadas. Kemarin dijelaskan bahwasanya orang yang mukim diperbolehkan mengusap kedua muzahnya sebagai pengganti daripada membasuh kedua kaki bagi orang yang mukim selama 1 hari 1 malam saja. Sedangkan bagi musafir adalah 3 hari 3 malam. Lah awal permulaan dihitungnya 1 hari 1 malam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi musafir ini dihitung dari selesainya hadas. Jadi dari selesainya hadas ayil asghar, hadas kecil, misalnya kencing, ya mulai dari selesainya kencing dihitunglah di situ, mulai 1 hari 1 malamnya itu. Ataupun tidur ya dari selesainya tidur, tidak dari mulai di tidur. Misalnya tidurnya mulai sore hari, itu belum dihitung, nanti setelah dia bangun. Ba'da tamami lubsil khuffaini, ing dalem sakwise sampurnane nganggo muzah loro. Setelah sempurnanya memakai kedua khuf, kedua muzah, setelah selesai, nah itu juga mulai dihitung. La minib tida'il hadasi, ora saking kawitane hadas. Jadi tidak dari permulaannya hadas. Misalnya hadasnya tidur, ya tidak dari mulai tidur, tetapi setelah bangun tidur. Juga wala minib tidak ilapsi, dan tidak dari awalnya memakai muzah. Tidak dari mulai awal memakai, tapi setelah sempurna kedua muzah terpakai. Wala asilan utawi wong kang maksiat, dan orang yang bermaksiat bis safari kelawan pelungan. Di dalam orang yang bermaksiat
orang yang bepergiannya bermaksiat. Walhaimu lan wong kang kepaung, orang yang tidak ada tujuannya. Jadi orang berjalan tanpa arah, itu namanya haim. Yang penting mengikuti kaki berjalan itu. Mau kemana ya terserah kaki. Ini namanya haim. Iku yamsahani ngusap sopo al-ashi bis safar wal haim masha mukimin, seperti mengusapnya orang yang mukim. Jadi orang musafir, tapi musafirnya karena untuk maksiat. Saya mau ke Jakarta, contoh, bukan aku. Ada orang mau ke Jakarta misalnya mau mencuri. Itu namanya perjalanan maksiat. Dan juga orang yang berjalan tanpa arah tujuan. Pokoknya saya berjalan nggak tahu, ditanya mau kemana, ngikutin kaki aja. Itu namanya orang yang berjalan tanpa tujuan. Itu mengusapnya seperti orang yang mukim. Berapa hari? 1 hari 1 malam. Tidak seperti musafir yang lain itu. Wadaimul hadasi lanutai wong kang hadasi, orang yang senantiasa hadas, misalnya kencingnya tidak berhenti-henti. Jadi sudah disucikan ternyata masih keluar, namanya daimul hadas. Iku idza ahdasa, ing dalam nalikane hadas sapa daim. Ketika dia hadas ba'da lubsil khufi, ing dalam sakwise nganggo muzah, setelah memakai muzah. Jadi orang yang senantiasa hadas, kemudian setelah memakai muzahnya dia hadas. Hadasan akhor, dengan hadas yang lain. Misalnya dia menyentuh orang yang bukan mahramnya, misalnya. Serta dia daimul hadas, orang yang kencing terus. Al-baul ad-daim, kencing yang terus. Ma'a hadasi ad-daim, beserta hadas yang senantiasa keluar, itu kencingnya. Qabla ayyusolliya, ing dalem sakwise salat sapa daim bi kelawan wudu, fardon kelawan salat fardu. Sebelum dia salat fardu, maka yamsahu mongko ngusap sapa daim, maka dia mengusap apa? Mengusap kedua muzahnya ketika berwudu. Wa yastabihu lan amri kawenangan sapa daim, dan boleh melakukan ma ing perkara kana kang ana sapa daim iku yastabihuhu, amri kawenangan sapa daimul hadas ing ma. Maka diperbolehkan melakukan hal-hal yang diperbolehkan baginya. Lau bagia, lamun tetap opo tuhruhu sucine daim, selagi dia masih dalam keadaan suci.
alladzi labisa alaihi khufaihi, selama dia masih memakai kedua muzahnya. Melakukan apa? Wahuwa fardun wa nawafilu, yaitu melakukan sholat fardu dan beberapa sholat sunnah. Falau sholat mengkolamun sholat sopo daimul hadas bituhrihi kelawan suci ni daimul hadas fardon ing sholat fardu qabla ayah dusain dalam sadrui hadas sopo daim masaha mongko ngusap sopo daimul hadas wastabaha lan amri kawenangan sopo daimul hadas nawafila ing piro-piro sholat sunnah fakot mongko hale blokone sholat sunnah. Kalau tadi dia belum melakukan sholat fardu. Nah ini. Kalau falo sholat bituhrihi fardon, maka kalau orang itu sudah sholat fardu, setelah dia sholat fardu, setelah dia berwudu kemudian mengusap muzahnya, kemudian sholat fardu sebelum dia hadas, maka dia hanya diperbolehkan melakukan sholat sunat saja. Kenapa? Karena tadi sudah melakukan sholat fardu. Karena daimul hadas ini hanya diperbolehkan untuk sholat, untuk satu sholat fardu saja. Misalnya ada orang daimul hadas wudu, kemudian mengusap kedua muzahnya ketika wudu, maka dia hanya boleh melakukan satu fardu. Nanti asar harus wudu lagi, walaupun belum kentut. Nah, beda dengan kita. Kalau kita mah misalnya waktu duha sudah wudu, zuhur belum kentut, belum batal, boleh. Asar misalnya belum batal, maghrib belum batal, isya, subuh misalnya nggak tidur, boleh, karena bukan daimul hadas itu. Fa'in masaha mongkola mengusap sopo asakhsu wong swiji fil hadari ing dalam umah. Apabila ada seorang mengusap muzahnya di rumah, artinya tidak di perjalanan. Summa safaro, kemudian bepergian, kemudian menjadi musafir. Au masaha fis safari, utawa ngusap sapa wong fis safari dalam pelungan, ataupun dia mengusapnya di bepergian, dalam bepergian. Summa akoma, kemudian dia mukim. Qabla mudhiyi yaumin, ing dalam sadurunge liwat sedina walelati lan sawengi, atama mongko nyempurnaken sapa sakhes masha mukimin kelawan kaya ngusape wong kang mukim. Ini apabila ada seseorang yang mengusap di dalam di rumah, kemudian dia bepergian, melakukan perjalanan musafir, itu permasalahan satu. Ataupun dia mengusapnya di perjalanan, ketika perjalanan dia mengusap muzahnya ketika
wudu. Setelah itu mukim. Mukim ya kemudian bertempat tinggal, tidak di perjalanan lagi. Sebelum habisnya 1 hari 1 malam. Atamma masha mukimin, maka dia supaya menyempurnakan seperti mengusapnya orang yang mukim. Berapa hari tadi? 1 hari 1 malam. Ini. Wal wajibul lan kang wajib fi mashil khufi, ing dalem ngusap muzah iku ma perkara yutlaku kang dinusapaken alaihi ngatasi ma opo ismul mashi, arane ngusap. Yang wajib di dalam mengusap muzah yaitu sesuatu yang sudah bisa dikatakan dengan mengusap. Mau mengusapnya begini misalnya, begini juga boleh, pakai ini juga boleh. Yang penting sudah dikatakan mengusap. Itu yang wajib. Yang penting idza kana ala zahiril khuf, ing dalem nalikane ana apa mashu iku ala zahiril khufi, ing atase jabane muzah, yaitu ketika mengusapnya di luarnya muzah, di luarnya sepatunya, bukan di dalamnya. Wala yujzi'u al-mashu ala batinihi, tidak sah mengusap batinnya muzah. Jadi batinnya itu enggak sah, dalamnya yang diusap, jadi bagian luar. Juga tidak sah wala ala aqibil khuf, ora cukup ingatase tumite muzah. Tumitnya, tumit itu bagian belakangnya sepatu. Tumitnya itu yang diusap itu tidak cukup. Juga wala ala khirfihi, lan orang ingatase pinggir-pinggirannya. Juga wala asfalihi, dan juga tidak bawahnya, bagian bawah ini yang buat berjalan itu. Wasunatu fi masihi ayyakuna khututon, sunnahnya di dalam mengusap muzah adalah garis-garis begini. Begini, jadi begini. Tangannya direnggangkan, ini begini. Jadi begini, direnggangkan tangannya. Bi ayyufar rijal masih baina asabi'ihi, yaitu dengan gambaran merenggangkan jari-jarinya di dalam mengusap. Wala yudhammuha, tidak dikumpulkan, tidak begini. Itu sekilas tentang ujian kitab Al-Qorib dalam permasalahan mengusap muzah. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kajian kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawi, supaya kita bisa mendapatkan ilmu baik hadisnya, fikihnya, ataupun juga kajian bahasa Arabnya, tafsirnya, hafalannya, bacaannya juga
bisa kita peroleh di Usyaqil Quran ini. Kemarin hadis yang pertama, hadis menerangkan apa? Niat. Innamal a'malu bin niat. Wa innamal likulli imri'im ma nawa. Itu masih dalam penjelasan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya sahnya beberapa amal tergantung dengan niatnya ini. Kemudian fa'ingkila halil afdalu al ibadatu ma'al khawfi atau ma'ar roja. Ini kemarin di dalam ibadah yang sudah disertai dengan niat, yang sudah ikhlas, itu ada tingkatannya. Ada yang ibadahnya karena takut neraka, itu juga sudah ikhlas. Tapi kalau ingin meningkat, ibadahnya karena ingin surga. Kemudian mana yang lebih utama? Ibadah karena takut siksanya Allah ataupun mengharapkan rahmatnya Allah. Ini khauf. Jadi ibadahnya khauf, ya Allah, aku sholat karena takut engkau siksa ya Allah, di dalam hatinya. Ataupun dia sholat karena mengharap kasih sayang Allah, mengharap surganya Allah. Sehingga motivasi yang ada adalah saya sholat jamaah supaya nanti pahalanya 27 derajat misalnya. Saya membaca Al-Quran karena pahalanya setiap huruf itu 10. Itu yang lebih utama mana? Menurut Al-Imam Al-Ghazali, qala Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-ibadatu ma'ar roja'i afdal. Ibadah yang disertai roja. Roja apa tadi? Berharap rahmatnya Allah, berharap surganya Allah. Saya sholat karena berharap kasih sayangnya Allah. Ini lebih utama dibanding ibadah karena takut siksanya Allah, menurut Al-Imam Al-Ghazali. Alasannya apa? Karena di annar roja'a yurisu al-mahabbah. Karena mengharap kasih sayang Allah akan menyebabkan rasa cinta kepada Allah. Karena kita sholatnya mengharapkan kasih sayang dari Allah. Akan menimbulkan rasa cinta kepada Allah. Ini. Sedangkan wala khaufa yurisu al-qanuta, ibadah yang disertai takut siksanya Allah akan mendatangkan putus asa. Nih, akan mendatangkan putus asa. Jadi malas sholat misalnya. Wahadil aksamu as-salasatu fil mukhlisin. Tiga golongan ibadah tadi yang kemarin sudah dibahas
ini masuk kategori orang-orang yang ikhlas. Kemarin pertama ibadahnya budak. Jadi ibadah karena apa? Takut siksanya Allah. Kedua, ibadah karena mengharap surga dan pahala. Yang ketiga, ibadah karena malu kepada Allah dan mendatangi hak-haknya sebagai hamba Allah, dan juga mendatangi rasa syukur kepada Allah. Ini sudah kategori ikhlas. Jadi orang yang sudah tingkatannya tinggi, ini ibadahnya tidak karena berharap surganya Allah, tidak berharap surganya Allah. Misalnya ada seorang laki-laki ingin meminang gadis, sang gadis keluar membawa kopi ataupun teh. Ini yang diharapkan kopinya atau keluarnya gadisnya? Keluar gadisnya. Tapi kalau ibadah masih mengharapkan surga, berarti yang diharapkan masih kopinya. Kopi ibarat surganya. Nah, gadis itu ibarat yang memiliki kopi. Nah, yang memiliki surga siapa? Allah. Kita ibadah karena hanya mengharap ridha Allah, tidak mengharapkan surganya. Nah, itu kalau sudah tingkatannya tinggi, ya minimal kita sudah ikhlas lah. Walaupun belum bisa tingkatan seperti yang ketiga, tapi kita harus ada peningkatan ini. Wa'lam annal ikhlasa qad tu'radu lahu al-ujbu. Ketahuilah bahwasanya ikhlas terkadang kedatangan ujub. Ujub itu apa? Ujub itu apa? Membanggakan diri. Kita sholatnya sudah ikhlas, bacaan Al-Qur'annya sudah ikhlas, sudah khusyuk, tapi kadang di hati seseorang timbul rasa ujub, membanggakan diri. Saya mah paling ikhlas sholatnya misalnya. Saya paling khusyuk sholatnya. Itu namanya apa? Ujub. Nah, membanggakan diri ini. Lafaman a'jaba bi amalihi hubito amaluhu. Orang yang membanggakan dengan amal perbuatannya, hubito amaluhu, amalnya menjadi lebur. Lebur itu hilang. Jadi harus kita jaga. Jagalah hati, gitu. Jangan kau kotori. Harus dijaga, jangan sampai kita ada perasaan membanggakan diri. Fakadzalika manistakbara hubita amaluhu. Begitu juga orang yang takabur, juga amalnya dilebur. Saya mah paling cepat hafalannya ini paling cepat. Temannya takabur, gak ada di sini yang paling rajin ngajinya saya. Itu namanya takabur. Ini juga bisa
hilang. Makanya harus tetap dijaga. Jangan ada rasa ujub, jangan ada rasa membanggakan diri. Kenapa? Karena la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kekuatan untuk melakukan suatu kebaikan, suatu ibadah, dan tidak ada daya upaya untuk menghindar dari kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa hafalan, kita nggak bisa membaca Al-Quran, kita tidak bisa hadir di majelis taklim tanpa dengan pertolongan Allah. Maka jangan ujub, jangan takabur. Maka sebagian ulama mengatakan illa anna amalahu mardud, bahwasanya amalnya ditolak. Sesuai dengan hadis qudsi, Allah mengatakan ana aghna asyuraka. Ana, aku, kata Allah, aghna, tidak membutuhkan asyuraka, beberapa persekutuan. Tidak butuh yang menyekutukan, tidak butuh anak, tidak butuh istri, tidak butuh teman, juga tidak butuh disekutukan. Kita sholat karena malu dengan orang lain, itu namanya mengsekutukan Allah, namanya syirik, syirik khafi, syirik yang samar. Maka faman amila, maka barang siapa yang beramal amalan asyraka fihi khairi, maka barang siapa yang beramal yang disekutukan dengan selain aku, fa ana bari'um minhu, fa ana bari'um minhu, maka aku lepas darinya, tidak ikut-ikutan. Ya sudah, kamu cuma dapat sanjungan ketika di dunia, misalnya ngaji supaya disebut ustazah, ya hanya dapat ustazah saja di dunia. Sedekah supaya dianggap sebagai orang yang dermawan, ya hanya mendapatkan predikat dia orang yang dermawan. Nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Saya berjuang jihad nih, karena Allah misalnya, tapi di hatinya supaya saya bisa dicatat sebagai pahlawan. Walaupun di mulutnya saya jihad karena Allah, tapi di hatinya nanti supaya dimakamkan di makam pahlawan. Ya hanya dia mendapatkan predikat pahlawan di dunia, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Makanya kita harus menata hati kita, ikhlaskan amal ibadah kita, dan juga jauhkan dari sifat merasa paling benar, merasa paling khusyuk, merasa paling fasih, merasa paling pintar, dan merasa yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa melatih diri kita sedikit demi sedikit menjadi orang yang ikhlas karena Allah,
subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salimna 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 wal muslimin min afatid dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alimna ma lam na'lam, Allahumma yassir lana umurana, iftah qulubana fa innaka khairul fatihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi min ahlil ilmi min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma 'allimna ma lam na'lam. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, husnal khatimah, husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kekurangan, kekhilafan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum.